Drama Queen of Tears merupakan drama terbaru yang ditulis oleh Park Ji-eun yang merupakan penulis dari beberapa drama Korea yang memiliki rating tertinggi. Contohnya saja My Love from the Start tahun 2013 yang dibintangi oleh Kim So Hyun juga. Drama Queen of Tears ini diperankan juga oleh Kim Ji Won usai ia membintangi drama Fight for My Way pada tahun 2017. Drama ini memiliki 16 episode yang tayang tiap Sabtu dan Minggu malam mulai 9 Maret di Netflix. Dalam drama ini, keduanya menjadi pasangan suami istri, Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in. Pernikahan yang dari luar dimimpikan banyak orang tersebut ternyata berada di ujung tanduk. Awalnya, Baek Hyun-woo bekerja sebagai pegawai kantoran di Queen's Department. Di sana, Hyun-woo bertemu Hong Hae-in, karyawan paruh waktu di perusahaan tersebut. Karena sering melihat Hae-in kesulitan saat bekerja dan sering dimarahi oleh atasan mereka, maka Hyun-woo sering membantu Hae-in dan mengkhawatirkan Hae-in. Dan ini membuat Hyun-woo jatuh cinta pada Hae-in. Pada suatu hari, Hyun-woo mengungkapkan perasaannya kepada Hae-in, bahkan siap menjadi tulang punggung keluarga apabila Hae-in mau bersamanya walaupun kelak Hae-in tidak mau bekerja lagi. Hal tersebut ia sampaikan tanpa tahu jati diri dan latar belakang keluarga Hae-in yang sesungguhnya. Baek Hyun-woo tak tahu kalau Hong Hae-in adalah cucu dari Queen's Group yaitu Hong Man-dae. Akhirnya keduanya menikah. Hyun-woo menjadi kepala tim legal Queen's Group, sedangkan Hae-in petinggi manajemen di perusahaan itu. Ibarat dongeng Cinderella masa kini. Mungkin pernikahan itu membuat Hyun-woo terlihat seperti memiliki kehidupan yang diidam-idamkan setiap pria tanpa mengetahui situasi Hyun-woo yang sesungguhnya. Hyun-woo mendapatkan begitu banyak tekanan dari keluarga Hong Hae-in, mulai dari permasalahan hukum personal anggota keluarga hingga permasalahan hukum di seluruh cabang Queen Group. Bahkan, Hyun-woo tak bisa berharap dari Hae-in. Menurutnya, Hae-in tidak ada di pihaknya. Sang istri bahkan dinilai memberi tekanan lebih banyak lagi, baik di rumah dan di kantor. Dan ini membuat Hyun-woo mengalami depresi berat. Pada tahun ketiga membangun rumah tangga, Hyun-woo sudah memutuskan akan bercerai. Semua tekanan itu ia rasakan dalam 3 tahun pernikahan mereka. Sudah tidak dapat ditanggungnya. Di saat sudah bertekad untuk memberikan surat cerai, Baek Hyun-woo mendapatkan kabar yang membuatnya harus mempertimbangkan soal perceraiannya kembali. 나 죽는데 석 달 정도 남았대. Rupanya Hae-in didiagnosa dengan penyakit kanker otak, sehingga ia hanya mempunyai waktu hidup 3 bulan. Hyun-woo merasa bingung, tapi di saat bersamaan tidak mungkin meninggalkan Hae-in sekarang. Biarlah menunggu 3 bulan lagi. 석 달이라니 그게 말이 돼? Sejak malam itu, sikap Hyun-woo berubah lebih baik kepada Hae-in. Hae-in terkadang sakit kepala, sering lupa dan tidak ingat apa yang dilakukannya beberapa jam sebelumnya, walau tidak merasakan sakit fisik apapun. Hae-in mengidap Claude-sitoma, penyakit sangat langka, dan Hae-in adalah orang pertama di Korea yang mengidap penyakit tersebut. Tentu saja Hae-in berpikir apa cara supaya dia sembuh. Tetapi dokter juga belum menemukan solusi medis untuk kondisi tersebut. Dokter menyatakan kalau Hae-in hanya memiliki waktu 3 bulan. Berdasarkan saran dari temannya, Hyun-woo mulai memperlakukan Hae-in dengan spesial. Dan tentu saja bagi Hae-in itu malah seperti hal yang mencurigakan. Hyun-woo teringat kata dokter kalau peluang Hae-in untuk selamat sangat rendah. Tapi bisa saja ada keajaiban karena ada juga pasien dengan sakit langka seperti itu bisa sembuh. Nah, ketika Hyun-woo ketiduran saat browsing tentang penyakitnya Hae-in, Hae-in datang ke kamarnya. Dan Hae-in melihat Hyun-woo tertidur dengan laptop yang masih terbuka dan menampakkan pencarian Hyun-woo. Ini membuat hati Hae-in berubah. Dari yang mencurigai Hyun-woo secara tiba-tiba dengan melihat apa yang dilakukan Hyun-woo malam ini, Hae-in kembali merasa bersemangat. Jadi Hae-in berpikir bahwa hanya Hyun-woo yang menginginkan Hae-in untuk tetap hidup. Hae-in datang ke sebuah pesta dan dia bertemu dengan teman masa kuliahnya dulu dan pernah menjadi pacarnya dulu yang kemungkinan mempunyai peran penting untuk meloloskan proyek yang diinginkan Hae-in, yaitu Si Eun-sung.
Di sini saat pertama kalinya Hyunwoo bertemu dengan Eun-sung dan kedua-duanya menunjukkan rasa tidak suka. Hyunwoo merasa tidak nyaman melihat kedekatan Hae-in dan Eun-sung karena Hae-in tersenyum ramah pada Eun-sung. Karena Eun-sung adalah seorang taipan, seorang yang mempunyai pengaruh besar dalam bisnis, ibunya Hyunwoo mengajak Eun-sung agar ikut di acara perburuan keluarga demi mendekatkan Eun-sung dengan Sochol. Akhirnya Eun-sung ikut. Eun-sung selalu mendekati Hae-in dan cuek pada Hyunwoo. Hyunwoo dan Hae-in di jalur yang sama dan asisten ibunya menelpon seseorang yang rupanya membiarkan pembatas babi hutan terbuka. Hyunwoo sempat berpisah dengan Hae-in dan berpapasan dengan Eun-sung dan itu bukan jalur untuk Eun-sung. Hyunwoo sangat tidak nyaman dengan keberadaan Eun-sung. Di waktu babi hutan mendekati Hae-in, penyakit Hae-in tiba-tiba kambuh dan tidak menyadari bahaya yang ada di depannya. Tiba-tiba Hyunwoo muncul dan menembak babi hutan itu. Seketika itu juga Hae-in tersadar. 괜찮아? 4 tahun yang lalu, Hyunwoo sangat bangga menjelaskan tentang desanya dan orang tuanya kepada Hae-in. Jadi, karena Hae-in bilang tidak pernah makan es krim, 맛있네요, 시원하고. 커서는 그렇다 쳐도 Hyunwoo 어렸을 때 merasa kehidupan Hae-in itu sangat miskin. Dan ketika Hae-in mencoba menjelaskan tentang dirinya, Hyunwoo selalu menyela sehingga tak pernah tuntas saat Hae-in ingin menyatakan siapa dirinya yang 내 sebenarnya. 앞에선 그럴 필요 없어요. 아니, 내 말 믿어요. Jadi kita kembali ke masa sekarang. Mo Sul-hee, nenek tirinya Hae-in, mempercayai kata-kata dukun. Jadi kakeknya itu tidak ikut berburu karena katanya akan ada bahaya besar. Karena menurut dukun, almarhum istri kakeknya ini mengajak dia untuk ikut ke alam baka. Dan jalur yang seharusnya dilewati kakeknya, itulah jalur yang diambil Hae-in dan terjadilah musibah tersebut. Hae-in akhirnya selamat dari serangan babi hutan berkat ketangkasan Hyunwoo. Lalu kakinya terkilir dan Hyunwoo segera menggendongnya. Hyunwoo segera mengantar Hae-in ke perkemahan mereka. Lalu Hyunwoo segera kembali ke lokasi sebelumnya dan menemukan pagar pembatas kawasan babi hutan tersebut sudah robek dan ada pancingan dengan pakan ternak. 코스 주변을 점검해 봤는데요. Jadi saat makan malam Hyunwoo menyampaikan di depan 그쪽으로 keluarga 진입한 것으로 kalau pagarnya itu dibobol dan kemungkinan ya babi hutan yang sedang terluka keluar dari situ. 내가 직접 보지. Maka kakeknya berpikir bahwa dia sendirilah yang harus memeriksa CCTV. Dan ayahnya Hae-in menaruh makanan ke piringnya Hyunwoo itu seperti mengatakan terima kasih kepada Hyunwoo karena telah menyelamatkan anaknya. Dan itu malah membuat Hyunwoo jadi gugup untuk mengatakan terima kasih. Jadi saat mereka makan bersama di situ, ada seseorang datang membawa anjingnya. Dan anjingnya itu mempunyai sejarah kalau anjingnya itu pernah menyelamatkan anaknya. Sehingga anjingnya ini sudah dianggap seperti keluarganya. Nah kakeknya ini, Hae-in ini pengen anjing itu gitu. Tapi yang punya nggak mau menjualnya. Entah kenapa Pak Yun ketika melihat ekspresi dari kakeknya Hae-in ini, dia pergi mendatangi yang mempunyai anjing itu dan dia ingin membelinya dengan harga 100 juta. Dan harganya bisa berkurang seiring dengan waktu. Akhirnya kakek itu menjualnya kepada Yun, tapi kita nggak tahu apa yang dibuat Yun terhadap anjing tersebut. Hyunwoo ragu untuk masuk ke kamar Hae-in. Akhirnya dia berjingkat-jingkat untuk tidur di samping Hae-in. Lalu Hae-in terbangun dan minta tolong sama Hyunwoo membuka kancing belakang bajunya dan menyuruhnya mandi. Ini mereka berdua, khususnya Hae-in, pikirannya mengembara entah kemana. Mereka berdua duduk berada di kamar yang sama. Jadi karena Hyunwoo merasa tempat tidur mereka sempit, Hae-in bilang, kalau mereka itu pernah tidur bersama di kafe untuk 1 orang pas Hae-in pertama kali pergi ke Yongbyon, kampung halamannya si Hyunwoo.
masa-masa bahagia mereka sebelum mereka menikah. Dan akhirnya mereka berdua hanya terdiam. Nah, entah kenapa Yoon Eun-suk terlihat sangat berbahaya. Ketika sang pemilik anjing batal untuk menjual anjingnya, dia ingin menembak anjing tersebut. Dan untungnya ada Hyun-woo yang melerai itu semua. Kejadian ini mengingatkan kedua orang tua itu akan kejadian 20 tahun yang lalu di panti asuhan. Mereka sampai berpikir kemungkinan bahwa itu adalah orang yang sama. Setelah Hae-in menerima telepon dari Yoon, Hae-in mengecek email dari beberapa rumah sakit yang sudah dihubunginya dan semua tidak dapat membantunya. Ini membuat Hae-in berpikir banyak barang-barang yang dibelinya dan belum pernah terpakai. Dan bahkan ia melihat suaminya sepertinya akan tersia-siakan. 네가 제일 아까워. Akhirnya Hae-in mendatangi dokter. Dia merasa ada yang aneh dengan dirinya karena dia bukan orang yang gampang simpati dan dia juga tidak gampang juga untuk peduli dengan penderitaan orang lain. Bahkan suaminya membuat ia berdebar. Nah, bagi dokter itu karena perasaan untuk pasien yang sakit parah dapat mengalami perubahan hati seperti itu. Tetapi bagi Hae-in pasti akan ada keajaiban lain yang akan menyelamatkannya. 홍해인이랑 어떻게 좀 홍해인 배경 깨지는 게 제일 Rupanya yang melakukan masalah babi hutan itu pengharapannya adalah si Yoon Eun-sung yang menyelamatkan Hae-in, bukan si Hyun-woo. Dia ini berpikir bahwa dia seharusnya menjodohkan orang dengan benar. Dia tidak berpikir kalau Hyun-woo akan datang dan merusak rencananya untuk melakukan perjodohan terhadap si Hae-in ini. 우리 서울 갈래? 서울 가서 뭐? Nah, abangnya Hyun-woo dan istrinya mendatangi Hae-in tanpa diketahui Hyun-woo. Tapi mereka tidak berhasil mengatakan apa-apa yang penting karena terlalu banyak berbelit-belit. Akhirnya mereka malah me-WA si Hae-in ini dan hal ini diketahui oleh si Hyun-woo setelah dia menelpon saudaranya ini dan ini membuat si Hyun-woo pontang-panting. Di lain tempat, Hae-in datang berharap bertemu dengan Herman, tapi rupanya hanya ada Yoon Eun-sung untuk membahas masalah proyek mereka. Tetapi Eun-sung menggunakan kesempatan itu untuk mengubah pikiran Hae-in tentang si Hyun-woo. 아니야. 좋은 사람. Hyun-woo mencari Hae-in, tetapi HP-nya sudah dimatikan oleh Eun-sung. Akhirnya pas Hae-in pulang, Hyun-woo mencari HP Hae-in untuk menghapus pesan kakaknya itu ke Hae-in. Dan tiba-tiba Hae-in bilang dia kan pengen berubah. Tiba-tiba saja dia mencium Hyun-woo. Tedeng. 나 이제 안 하던 거 위주로 하고 살 거라고. Hyun-woo sangat terkejut dengan ciuman yang Hae-in berikan. Akhirnya mereka masuk ke rumah. Dan ketika Hae-in mandi, diam-diam Hyun-woo menyelinap ke kamar Hae-in dan berusaha untuk menebak password HP-nya Hae-in agar bisa membuka pesan di HP-nya. Mulai dari tanggal ulang tahun mereka berdua, tanggal penting lainnya juga tidak bisa. Akhirnya Hyun-woo mencoba terakhir kalinya, 1031 berhasil. Lalu Hyun-woo menghapus pesan kakaknya itu. Setelah kembali ke kamar, ingatan Hyun-woo melayang ke kejadian beberapa tahun yang lalu saat diperkirakan bayi mereka lahir, yaitu tanggal 31 bulan 10. 좋을 때네. Mungkin ini juga salah satu kepedihan hati mereka berdua. 아침에 오렌지 갈아 먹는 거 잊지 말고. Di pagi hari ketika mereka berdua ingin sarapan, jantung Hyun-woo berdebar karena Hae-in mendekatinya. Dipikirnya akan dicium. Lalu ketika Hae-in muncul, mereka bersiap-siap ke kantor. Hae-in terlihat sangat cantik di mata Hyun-woo. Dan ketika Hae-in bilang Hyun-woo sangat tampan, itu membuat senang bahkan sampai bersenandung di kantornya. Tanpa sadar, Hyun-woo memandangi dan memperhatikan setiap gerakan Hae-in. Dia jadi tersenyum sendiri. Bahkan saat Hae-in berjalan terburu-buru di eskalator, Hyun-woo berteriak. Lalu lari bersembunyi yang akhirnya malah beli sepatu flat buat Hae-in dan Hae-in memakainya. 근데 저 두 분은 요새 국적 Saat ini,
Hyunwoo menunjukkan rasa tidak sukanya pada Eun-sung. Baginya Eun-sung sangat mencurigakan walau temannya bilang kalau Hyunwoo jatuh cinta lagi pada Hae-in. 오랜만에 무슨 말을 하든 Di tempat lain, Eun-sung menggunakan kartu Herman agar Herman mau bekerja sama dengan Hae-in. Melihat ini, Hae-in menilai kalau Eun-sung bukan seperti yang ia kenal dulu. 빨리 들어와. 해줄 얘기가 있어. Saat Hae-in mengirim teks pada Hyunwoo tentang sesuatu yang akan membuat Hyunwoo senang, teman Hyunwoo berpikir kalau itu pasti tentang pengalihan aset kepada Hyunwoo. Rupanya itu tentang salah satu pusat kanker dan makalah penelitian mereka tentang kanker dan peluang kesembuhan yang lebih dari 50%. Terus terang ini membuat Hyunwoo teringat apa yang akan dialaminya lagi dalam keluarga besar tersebut secara terus-menerus. Hyunwoo ingin cerai seperti rencananya yang semula. 주말에 아침부터 Eun-sung mengunjungi Hae-in untuk membahas masalah negosiasi dengan Herkina. Hyunwoo berusaha tetap berada di sekitar Hae-in karena Eun-sung ada di situ. Jelas Hyunwoo menyatakan ketidaksukaannya. 저번에 내가 한번 만졌을 때 Tetapi Hae-in pura-pura tidak mengerti. 윤성이 형 Sochol ingin kerjasama dengan Eun-sung, tapi sepertinya Eun-sung tidak berminat. Hingga kabar ini sampai ke telinga ibunya dan dibuat seolah-olah Hae-in menjadi penghalang bagi investasi yang diinginkan oleh Sochol. 내가 너 이럴 줄 알았어. Ini membuat ibunya Hae-in marah kepada Hae-in. Bukan mengklarifikasi apa yang didengarnya, ibunya langsung menuduh Hae-in. Dan ketika Hae-in hampir pingsan, Hyunwoo ada di sampingnya dan menyelamatkan Hae-in dari amarah ibunya. Hyunwoo meminta Hae-in untuk mengatakan yang sebenarnya kepada keluarganya. Tetapi Hae-in tidak mau membuat mereka syok karena orang tuanya sudah pernah kehilangan seorang anak dan merasa dia bukan putri yang baik. Sampai saat ini Hae-in tetap percaya dia akan sembuh. 필요 없어요. Dua orang pesuruh Queens bekerja sama dengan Eun-sung untuk memikirkan rencana jahat terhadap Queens. Saat ini target mereka adalah ketua grup Queens yaitu kakeknya Hae-in, Hong Man-dae. Eun-sung memang benar-benar mencurigakan dan mengerikan. 계속 억지를 부리셔도 저희가 더 이상 해드릴 수 Setelah menyelesaikan konflik di department store, Hae-in menerima pesan dari kakaknya Hyunwoo kalau kakaknya meminta Hae-in datang sekarang juga karena ayah sedang mencalonkan diri menjadi kepala desa lagi dan situasi sedang tidak bagus. Hae-in segera datang dengan banyak mobil dan truk makanan yang membawa hadiah-hadiah mewah yang sebenarnya terlalu banyak buat ayah mertuanya. Ayah mertua dan semua warga sangat senang dengan kedatangan Hae-in. Begitu Hyunwoo tahu kalau Hae-in ada di desanya, Hyunwoo segera ke sana. Hae-in memasuki kamar Hyunwoo dan mengambil pemutar musik yang ada di situ dan mendengarkannya. Dan ketika ia berjalan ke depan, tiba-tiba penyakitnya kambuh. 집에 없던데 방금 집에서 호요리 Begitu Hyunwoo sampai di sana, Hyunwoo segera mencari Hae-in, tetapi tidak dapat menemukannya. Dan ketika ia berhasil menemukannya, dengan nafas terengah-engah, Hyunwoo mendekati Hae-in, menanyakan apa yang terjadi. Tapi Hae-in dengan sikap angkuhnya tidak dapat memberitahukan ke Hyunwoo karena tidak mau dianggap sebagai seorang pasien. Tapi ketika ia dapat melihat letihnya Hyunwoo mencarinya, Hae-in memberanikan diri mengatakan kalau dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi. Dan Hyunwoo yang melihat keadaan Hae-in segera berlari dan memeluk Hae-in. Setelah itu semua mereka berteduh karena hujan. Hubungan mereka berdua terasa sangat hangat, apalagi Hae-in saat melihat keluarga suaminya juga mencari-cari Hae-in dengan rasa khawatir. Hyunwoo mengeringkan rambut Hae-in, mengobati luka-luka Hae-in dan menghibur Hae-in, memberi kekuatan buat Hae-in dan suasana yang mendukung hampir membuat mereka ciuman dan Hyunwoo sangat kebingungan sampai berlari keluar sampai tidak sadar sendalnya pun salah. Ia pergi ke rumah abangnya minum sampai mabuk. 지금 뭐 하시는 거예요? Rupanya alasan mereka pisah kamar, Hae-in kehilangan bayinya. Tetapi bersikap sangat dingin seolah tidak terjadi apa-apa.
Maka Hyunwoo berinisiatif pindah ke kamar yang rencananya untuk kamar bayi mereka. Hyunwoo menangis di dalam ruangan yang sepi tersebut. 울지 마. 그럴 자가 없어. Dan yang Hyunwoo tidak tahu, Hae-in juga sangat sedih. Tapi ia merasa bahwa ia tidak berhak untuk bersikap sedih. Hyunwoo baru balik pagi-pagi sekali. Rupanya Hae-in belum ada tidur sama sekali dan sudah berpakaian rapi dan bersiap-siap pergi. Tapi tiba-tiba seorang nenek nyeletuk ke Hyunwoo dan bilang untuk tetap kuat karena 이혼 그거 별거 아니다. Hae-in sampai mendengar hal tersebut. Untung saja percakapan itu berasal dari nenek yang terkena demensia. Hae-in memberi respon yang hangat buat keluarga Hyunwoo, tapi ia sangat dingin ke Hyunwoo. 안 기다렸어. 기다린 게 아니라 장이 Nah, 안 si 온 거야. Hyunwoo dan Hae-in konflik di tengah hujan. Tiba-tiba ada Eun-seung di situ dan memayungi Hae-in. Rupanya ibu Hae-in yang mengundangnya. Eun-seung sangat waspada dengan Hyunwoo karena bisa saja Hyunwoo bisa merusak rencananya seperti rencana bisnis Socol yang diminta untuk tinjau resiko terlebih dahulu. Hae-in yang berusaha untuk positif meminta dokternya agar jangan mengatakan cara yang akan dicobanya saat ini tidak berhasil. Nah, sepertinya Hyunwoo masih mencari tahu masalah babi hutan yang lepas itu. 괜찮습니다. 복구해볼게요. Sakit Hae-in kumat lagi ketika dia mau pergi menjumpai tim uji kelayakan Herkina. Hae-in berada di tengah hutan yang bersalju dan ia kedinginan. Untungnya Eun-seung ada di situ dan menyadarkannya. Ia memegang pundak Hae-in dan itu terlihat oleh Hyunwoo. Hyunwoo kelihatan sangat khawatir, tapi Hae-in terlihat sangat dingin. 무슨 일이야? 잠깐만. Eun-seung mencurigai sesuatu dan bertanya pada Grace. Apa Hae-in sudah menjalani pemeriksaan kesehatan? Tapi rupanya Hae-in sudah lama tidak menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan Eun-seung meminta Grace untuk mencari tahu di mana Hae-in periksa kesehatan. 백혈구 수치가 너무 낮아요. Dokter meminta agar Hae-in menunda keberangkatannya ke Jerman karena sel darah putihnya terlalu rendah. Jadi, lab di Jerman pasti akan menolak. Tapi Hae-in tidak mau menunggu dan ingin segera pergi. Rupanya, bibinya Bomja ada di rumah sakit itu juga dan mendengar pembicaraan antara Hae-in dan dokternya. Hae-in juga meyakinkan Bomja agar jangan khawatir dan jangan memberitahu siapa-siapa. Bomja sangat sedih. 그렇게 먼 데를 이렇게 갑자기. Hae-in pergi ke Jerman. Hyunwoo benar-benar mencemaskan Hae-in. Hyunwoo menonton rekaman wawancara Hae-in. Di sini Hae-in bilang jika semua mimpinya sudah terwujud, dia hanya mau istirahat, bepergian dengan suaminya, minum teh, makan dan mengobrol, dan berharap bisa dilakukannya setiap hari. 매일매일 그런다면 아주 좋겠죠. Mata Hyunwoo berkaca-kaca mendengar hal itu semua dan akhirnya Hyunwoo memutuskan pergi ke Jerman. Dokter di Jerman pun mengatakan harus menunggu karena kondisi Hae-in tidak mungkin untuk melakukan 뭘 pengobatan. 자꾸 시간이 필요하대. 왜 그렇게 한가한 소리들만 하냐고. Hae-in sangat sedih. Ia pergi berjalan-jalan ke tempat mereka pernah pergi bulan madu. Tiba-tiba ia mendengar namanya disebut. Dan ia melihat Hyunwoo datang. Hyunwoo menceritakan seluruh perasaannya pada Hae-in, meminta Hae-in mengingat janjinya saat melamar Hyunwoo kalau Hae-in itu tidak akan membuat Hyunwoo menangis. Tapi akhirnya Hyunwoo selalu menangis. Jadi karena sudah menikah dan saat seperti ini, Hyunwoo mau berada di sisinya dan Hae-in pun bilang dia pun tidak suka sendirian. Hyunwoo minta maaf dan Hae-in memutuskan untuk pulang. Lalu mereka berpelukan dan berciuman dengan kemauan bersama. Cie. Seperti kita ketahui, semakin banyak musuh Queen Group. Semuanya musuh dalam selimut. Rupanya Dahye mengenal Eun-seung dan membawanya ke kamar Hyunwoo dan memeriksa barang-barang Hyunwoo. Dan ia menemukan kalau Hyunwoo mempunyai brankas.
Dan Eun-sung melihat kartu nama Joseon Tech 24, di mana Hyunwoo menaruh memory card yang mau dipulihkan datanya di sana. Dan ini segera Eun-sung kunjungi dan mengambil apa yang ia butuhkan dan membuat toko tersebut tutup entah pindah kemana. 여기 뭘 맡긴 건데? 너 진짜 정신 안 차려? 왜 이래? 왜 이래? Rupanya Dahye tertangkap dalam kamera dashboard tersebut sehingga Grace memarahinya dan hampir ketahuan oleh mamanya Hae-in. Jadi mereka semua membuat rencana jahat agar Hyunwoo terusir dari rumah tersebut. 이 안에 무슨 비밀을 감춰뒀을까? 비밀이 있었다는 것만으로 관계는 망가져. Mereka membongkar berangkas Hyunwoo terlebih dahulu lalu menjalankan rencana jahat mereka. Ketika kakek mereka lagi main bidak bersama Sulhi menemukan alat penyadap. Kita nggak tahu apa Sulhi memang kepala geng dari pergerakan ini atau bagaimana. Tapi memang dia juga jadinya orang yang sangat mencurigakan. Lalu seisi rumah grup Queen ini heboh mencari pemancar tersebut. Dan mereka menemukannya dalam kamar Hyunwoo dan bukti-bukti pendukung yang telah mereka siapkan. Akhirnya surat cerai yang telah dipersiapkan Hyunwoo juga ditemukan dalam brankas tersebut. Semua ini sepertinya bermula dari panti asuhan Queen 20 tahun yang silam. Ada Eun-sung kecil, Dahye dan Sulhi. Apa cerita di balik masa lalu ini ya? Di lain tempat di Jerman, Hae-in dan Hyunwoo yang sedang berbahagia menghabiskan waktu mereka bersama. Bahkan ketika Hae-in sempat hilang, Hyunwoo sangat panik. Lalu Hae-in bercerita kalau dia bertemu dengan kakaknya dan hidupnya berubah sejak kakaknya itu meninggal. Nah, Hae-in yang sudah mematikan HP karena ibunya terus-menerus nelpon dan menyatakan kalau Hyunwoo itu melakukan hal yang jahat, Hae-in tidak menggubris ibunya. Sehingga pada malam hari saat Hae-in menghidupkan HP-nya kembali dan ibunya ternyata mengirim sebuah foto. Foto itu adalah surat permohonan cerainya si Hyunwoo. Hae-in merasa kalut dan minta Hyunwoo untuk menyangkalnya. Tapi memang dasar Hyunwoo ini orangnya polos. Dia tidak menyangkalnya sama sekali. 아니라고 해. 말하라고. Hae-in merasa terpukul. Hyunwoo tidak menyangkal itu semua dan ini membuat Hae-in ingin menjauh dari Hyunwoo karena merasa jijik. Hyunwoo memperalatnya. Hae-in sebenarnya masuk ke lift, tapi begitu keluar, ia malah ada di tengah jalan dan hampir ditabrak truk besar. Hyunwoo segera menyelamatkannya. Dan demi Hae-in mendapatkan semangat hidupnya, Hyunwoo mengatakan semua perasaannya pada Hae-in. Hyunwoo menantang Hae-in. Harapan Hyunwoo ini bisa membuat Hae-in bangkit. 어떻게 할까? 한국 가면 바로 짐 싸서 나갈까? Begitu mereka sampai di Korea, Hyunwoo menyadari Eun-sung berhasil memanfaatkan ketidakhadirannya di Korea dan menipu Sochol dan keluarga Queen Group. Keadaan di kantor pun cukup menyeramkan bagi para pekerja. Bagusan Hae-in seperti dulu tidak pedulian dengan suaminya. Tapi Hae-in benar-benar bersemangat ingin mencari kelemahan Hyunwoo. Sedangkan Hyunwoo sebaliknya, dia hanya tersenyum. 파이팅 넘치네. 네? Hyunwoo sampaikan ke kakeknya Hae-in kalau dia tidak ada melakukan penyadapan, bukan dia dalangnya. Lalu Hyunwoo memberikan bukti bahwa ada yang ingin menjebak Queen Group. Tapi Hyunwoo tak bisa memberitahu siapa dalangnya. Semua percakapan ini didengar oleh Eun-sung dan melakukan tindakan pencegahan. 서둘러야겠습니다. 백현우가 당신 뒤를 캐고 있다고. Hae-in akhirnya menandatangani surat cerainya, tapi belum akan diserahkannya. Nah, di dalam kesempatan ini, Hyunwoo sempat mengingatkan agar Hae-in jaga jarak dengan Eun-sung karena dia mencurigakan. Ini membuat Hae-in benar-benar was terhadap Eun-sung. 수상한 점들도 있고. 뭐가 수상한데? Baik ayah Hae-in dan Hae-in memeriksa apa yang dilakukan Hyunwoo setiap harinya. Dan lucunya, Hyunwoo hanya menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Bahkan,
Hai-in yang memeriksa keuangan Hyunwoo juga tidak menemukan apa-apa kecuali ada pengeluaran besar buat Kim Min-ji, rupanya untuk dana duka dan bunga buat belasungkawa, dan itu pun dibuat atas nama Hai-in. 우리? 네가 원하는 건 뭐야? 난 못 먹겠다. Hai-in pergi meninggalkan Eun-sung karena tersinggung dengan perkataan Eun-sung. Tetapi Hai-in tidak tahu kalau obatnya sudah diambil Eun-sung. Eun-sung ingin menyelidikinya. Nah, di saat hujan deras, Hyunwoo berhenti di tengah hujan. Dia melihat Hai-in sedang kasih makan kucing. 혜인아, Hai-in kelihatan sangat baik dan menjawab Hyunwoo dengan ramah. Hyunwoo sadar Hai-in mulai tak sadar lagi. Ini membuat hati Hyunwoo sedih dan menangis. 울어? Sedangkan Hai-in, ia senang berbicara dengan Hyunwoo dan memeluknya. 미안해. 걱정하지 마. 사랑해. Hyunwoo berusaha menyadarkan Hai-in. Sebenarnya, bisa saja bagi Hyunwoo membiarkan ini semua dan mereka akan kembali baik-baik saja. Mungkin bagi Hyunwoo ini semua tidak benar, maka Hyunwoo mengatakan semua kembali untuk merangsang ingatan Hai-in. Dan akhirnya Hai-in ingat dan kembali memasang mimik sangat membenci Hyunwoo. 혜인아, 그만해. 기억났어. Hai-in juga sangat merana dan akhirnya dia menyerah dan menginginkan perceraian itu juga. 혜인아, 그게 아니라. 불행했어 너 때문에. Dan sebagai pengacara untuk perceraiannya si Hai-in ini, masuklah Vincenzo. Sebenarnya mau ketawa juga lihat ini. Mungkin memang tujuannya supaya lucu aja sih. Nah, bagi Hyunwoo terserah mau buat alasan apa saja sebagai alasan perceraiannya. 문구는 원하시는 대로 하세요. 어차피 뭘 갖다 대도 진짜 이유는 아니니까. Tapi dia tahu itu bukan alasan yang sebenarnya. Ini membuat Hai-in merenung dan mengingat kembali kisah kasih mereka pada saat mereka pacaran dulu. Hai-in mendatangi semua tempat yang dikunjungi Hyunwoo, bahkan di kedai makan nenek. Dan tidak sengaja Hyunwoo dan temannya juga datang ke sana. Di sana, Hai-in tak sengaja mendengar isi hati Hyunwoo setelah perceraian mereka. 나 그냥 혜인이 옆에 그렇게 살고 싶었다고. Dan ini membuat Hai-in sedih dan menangis karena ia juga ingin hidup demi menemani suaminya. 나도 살고 싶죠. 너무너무. 그 사람 옆에서. Bahkan ketika Eun-sung menunggunya pulang dan bersyukur atas perceraian Hai-in, Hai-in secara tegas mengatakan apa isi hatinya, termasuk dengan keputusannya tidak ingin melanjutkan rencana kerjasama dengan Herkina. 나 많이 생각했는데 헤르키나 입장 포기하려고 해. 뭐? Hyunwoo berhati-hati menyelidiki Eun-sung. Tidak disangka Hyunwoo menemukan nama Mo Sul-hee juga. Ini sepertinya membuat Hyunwoo yakin bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bersama dengan bibinya Hai-in, si Bomja, akhirnya semua puzzle sudah semakin jelas. 매영. 매영 어딨지? Walaupun Hyunwoo berhasil memberi solusi bisnis untuk Sochol, tapi ini tidak dapat membantu Sochol keluar dari perangkap Eun-sung. Dan Hai-in tahu bahwa Hyunwoo selalu ada menolong masalah-masalah hukum untuk keluarganya. 백서방이 원래 영민하긴 합니다. Ketika Bomja dan Hyunwoo bersatu, sepertinya semua itu terlambat. Ketika dengan segera menyampaikan pada kakeknya Hai-in via handphone, ini membuat Hong Man-dae terjatuh dan membuatnya melihat dengan jelas wajah perempuan yang selama ini mendampinginya telah berhasil menjalankan tipu muslihat padanya. 뭐 하실 말씀 있으세요? Nah, karena Hong Man-dae telah menyerahkan hak perwalian ke Mo Sul-hee, maka semua keputusan ada pada Sul-hee. Baik anak-anak dan cucu-cucu Hong Man-dae tidak punya hak sama sekali terhadap perusahaan dan berakhirnya mereka diusir dari perusahaan. Dan betapa terkejutnya mereka saat Bomja bilang
kalau Eun-sung adalah putra Mo Sul-hee. 문성 대표? 맞습니다. Seakan tidak ada tempat untuk orang tua Hae-in, So-chol, dan tantenya, mereka semua ke kampung halamannya Hyun-woo. Keluarga Hyun-woo sangat terkejut dengan ini semua. 아버지, 상황이 좀 급해서요. 더 왔어. Jadi, setelah itu semua, rupanya Hyun-woo berinisiatif membawa mereka semua ke Yeonduri. Karena itu, satu-satunya tempat teraman bagi keluarga Hae-in. 더 왔어. Memang tidak mudah membiasakan diri, khususnya ibunya Hae-in dan So-chol, sampai Hae-in harus menamparnya gara-gara tidak mau minum air dari ceret. 주전자물 그냥 차 마시라고. Mereka bahkan tidak tahan tidur di lantai dan tempat yang sangat kecil. Tapi keluarga Hyun-woo semua cukup welcome dan Hyun-woo menyuruh agar ini dirahasiakan. 내일이라고 해서 상황이 바뀔 건 없을 거야. Hyun-woo menghibur Hae-in karena mencemaskan keadaan Hae-in. Hyun-woo bilang kalau dia akan berhenti mencemaskan Hae-in kalau Hae-in itu sudah sehat. Tidak ada keluarga, teman, sanak saudara yang mereka tahu dapat membantu mereka. Semua buang badan cuci tangan. Bahkan abang mereka Bom-suk juga tidak. Mereka benar-benar dalam keadaan terpuruk. 맞니? 혜인의 식구들 다 어디로 갔냐고요? Sedangkan Sul-hee dan Eun-sung, ibu dan anak ini, mulai berbeda prinsip. Atau memang sudah berbeda prinsip sebelumnya. 너나 뭐 흔적도 안 남아. 혜인이를 반드시 이 집에 데려다 놓을 거란 Rupanya, 얘기라고요. Eun-suk mengikuti semua permainan ini dengan ibunya hanya karena dia sangat mencintai Hae-in. Dia mencintai Hae-in sangat besar dan ingin memiliki Hae-in bagaimanapun caranya. Karena berseberangan dengan ibunya, Eun-sung akhirnya membawa Hong Man-dae pindah ke rumah sakit lain. Tak satu pun yang sadar kalau Hong Man-dae menunjukkan reaksi mau sadar. Ini membuat ibunya Eun-sung sangat panik. Bagaimana kalau dia mati? 너 뭐 하는 짓이야 이게? Karena surat konversi yang dia punya saat itu hanya berlaku pada saat Hong Man-dae itu dalam keadaan koma, bukan dalam keadaan hidup ataupun mati. 잘못해서 죽으면 너 어쩌라고 그래? Suatu malam di kamar Hyun-woo, mereka berdua saling balas pesan. Dan Hae-in menyadari pemutar musik warna pink itu adalah punyanya. Dan rupanya itu saat pertama kali Hae-in bertemu dengan Hyun-woo. Dia berharap Hyun-woo jujur apa Hyun-woo mengenal gadis itu dan menyukainya. Nah, Hyun-woo ini kebingungan mencari kata-kata untuk pembelaan diri karena takut Hae-in marah. Rupanya Hyun-woo memang pernah suka banget sama wanita cantik itu yang ia temui. Dan ia tidak tahu loh kalau itu adalah Hae-in. 그러실 수 있죠. 이해합니다. Hyun-woo tetap pergi kerja di Queen's Group walau harus menanggung malu. Itu pun memang ia lakukan untuk mencari bukti-bukti yang bisa membantu keluarga Hae-in mendapatkan haknya kembali. Tapi segala sesuatunya ini ia lakukan agar Hae-in itu baik-baik saja. 당신 뭐 하고 다니는 거야? Nah, baik Hae-in dan Hyun-woo makin terbuka satu sama lain. Bahkan Hae-in menjadi lebih lembut, lebih perhatian. Dan ini membuat hati Hyun-woo semakin terasa hangat. Bahkan ketika Hae-in jatuh pingsan, Hyun-woo segera pulang karena mengkhawatirkan Hae-in. Sedangkan Eun-sung, dia mencari info tentang Hae-in dan mengejar Hae-in sampai di kampungnya Hyun-woo yaitu Yeonduri. 시간 이틀 줄게. 네가 지키고 싶은 사람들 내가 어떻게 망가뜨린지 보고 싶으면 지금처럼 계속해. 그래 마음대로 해. Eun-sung mengancam Hae-in. Kalau dia tidak kembali ke Seoul, maka ia akan melakukan sesuatu pada keluarganya, mantan suaminya, dan juga rahasia tentang penyakit yang diderita Hae-in saat ini. 어떻게 된 거야? 얼굴은 또 왜 그 모양이냐고. Hae-in melihat jam, dia berpikir kenapa Hyun-woo belum pulang juga. Jadi, pas dia tahu Hyun-woo pulang, ia melihat wajah Hyun-woo luka-luka. Rupanya karena ia dihentikan di jalan dan sempat berkelahi dengan orang-orang yang rupanya adalah antek-anteknya Eun-sung juga.
다들 얼마나 다친 거야? 내가 얘기할게. 잠깐만 혜인아. 얘기해. Hae-in merawat Hyunwoo dan terlihat sangat panik. Kasih sayang seperti itu membuat Hyunwoo malas pergi kerja dan ingin menghabiskan waktu bersama Hae-in sambil makan es krim stroberi. Mereka di sini saling berbicara dan semuanya menggambarkan perasaan Hyunwoo. Mau bagaimanapun keadaan Hae-in, Hae-in tetap pilihan hidupnya. Dan ini membuat Hae-in tertegun. 좋아한다. 나는 아닌데. 나는 사랑하는데. Hae-in akhirnya juga mendengar langsung saat Hyunwoo berada di depan pintu kamarnya. Hyunwoo yang sedang mabuk mengatakan perasaannya. Dan Hae-in percaya itu pernyataan yang sebenarnya dari lubuk hatinya Hyunwoo. 사랑해 혜인아. Sehingga ketika Hae-in mengetahui kalau Hyunwoo itu akan dituduhkan kejahatan malpraktik, Hae-in tahu bahwa itu semua taktik Eun-sung agar Hae-in kembali ke Queen dan bersama-sama dengannya. Akhirnya Hae-in memutuskan pergi menjumpai Eun-sung dan akan melakukan live conference bersamanya. Hyunwoo yang baru saja tahu apa yang akan Hae-in lakukan, bahwa ia akan bekerja sama dengan Eun-sung, ini membuatnya berlari dan mengejar Hae-in. Tetapi Hae-in tetap ingin melakukannya karena ini adalah solusi yang tepat yang bisa dilakukannya. 안녕하십니까, 윤은성입니다. Rupanya setelah Eun-sung siap berpidato, giliran Hae-in untuk mengatakan sesuatu. Dan dengan meneguhkan hatinya, Hae-in jelas mengatakan kalau dia diancam Eun-sung. Kalau Eun-sung akan memasukkan suaminya ke penjara dan menyatakan kalau dia tidak mungkin menjabat lagi karena usianya tinggal sebentar lagi. Semua sangat terkejut mendengar hal ini. 협박을 받았습니다. 그리고 Bagi 저는 Eun-sung sendiri yang dia sempat memandang Hae-in dengan penuh kasih, akhirnya ia memandang Hae-in dengan ketakutan dan rasa tak percaya. Tetapi Hae-in dan Hyunwoo saling berpandangan seperti ada pengertian di antara mereka berdua. 안 되는데 나 아직 말을 못했어. 사랑해. Selepas konferensi pers itu, Hae-in pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya, semua tahu kalau Hae-in terkena tumor otak. Keluarganya juga akhirnya tahu dan merasa terpukul mendengar itu, khususnya ibunya. 아까 혜인이 말하던 거 알고 있었으면서 왜 얘기를 안 해? 왜 안 했어? Ibunya merasa kenapa semua dirahasiakan darinya. Tapi akhirnya dia tiba-tiba ingat kalau berkali-kali Hae-in ingin memberitahu sesuatu. Tapi ibunya tidak menggubrisnya. Begitu Hae-in sadar, mereka berdua berbicara dan akhirnya berbaikan. 아플 때는 아프기도 하고 엄마가 잘못했어. Sebelum pingsan, Hae-in berpikir kalau ia tidak boleh mati sebelum menyatakan rasa cintanya pada Hyunwoo. Akhirnya, saat Hae-in sadar, Hae-in segera mengatakan perasaannya pada Hyunwoo dan meminta maaf untuk banyak sikapnya yang buruk. 사랑해. 처음 봤을 때부터 지금까지 사랑했어. Di tempat lain, Bomja berhasil menemukan ayahnya dan melihat ayahnya sedang terduduk. Bomja berpikir semua baik-baik saja. Rupanya ayahnya terkena demensia vaskular dan ini membuat Sulhi tetap berkuasa atas Hong Mandae. Rupanya ketika sadar, Hae-in juga memanggil Eun-sung untuk menjumpainya. Di sini Hae-in dengan tegas menyatakan sikapnya agar Eun-sung jangan memprovokasinya lagi. 내가 그러기 전에 네가 날 좋아해주지 그랬어. 그럼 날 안 봐주니까 어떻게 해도 가까워지지 않으니까 그래서 그런 거잖아. Eun-sung meyakinkan Hae-in kalau dialah yang menyukainya lebih dahulu. Tapi Hae-in jelas memilih Hyunwoo. 얘기 다 끝났습니까? 다들 혜인이 앞에 붙어있는 이유가 뭡니까? Ketika Eun-sung bertemu dengan Hyunwoo, dia meminta agar Hyunwoo meninggalkan Hae-in. Dan Eun-sung akan memberikan apa yang Hyunwoo mau. Tetapi bagi Hyunwoo, Eun-sung menguji batas kesabarannya. Karena Hyunwoo tidak ada rencana untuk meninggalkan Hae-in. Jadi Hyunwoo meminta Eun-sung menyerah saja. Eun-sung membalas Hyunwoo dengan tuduhan membocorkan data VIP Queens. Tapi teman-temannya 3 orang pengacara menjadi wali hukum buat Hyunwoo. Dan dewan direksi ketar-ketir
Apalagi Eun-sung sampai akhirnya menelpon seseorang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Hyun-woo, dan Hyun-woo pun juga mulai dibuntuti. Setelah penyakit Hae-in terungkap, semua keluarga menjadi sangat dekat dan mereka bisa berkomunikasi dengan hangat dan tertawa. Ini membuat Hae-in sangat senang dan mereka sangat bahagia. Hae-in semakin mengenal gejala-gejala lanjutan jika penyakitnya makin parah. Dan Hae-in meminta cukup bahagia untuk saat ini saja. Dan jika penyakitnya makin parah, Hae-in mau Hyun-woo segera meninggalkan Hae-in. 당신이랑 이 다음까진 함께 안 하고 싶어. Di tempat lain, Eun-sung berusaha mencari dana gelap yang disembunyikan Hong Man-dae dengan sangat rapi. Rupanya, Hyun-woo juga sedang melacaknya. 다운힐 지분이 이만큼이잖아. Hyun-woo menjumpai beberapa orang lama yang pernah bekerja dengan setia di Queen dan berbagi info tentang itu. Dan karena mereka sangat peduli terhadap tempat kerja mereka dulu, dan bagi Hyun-woo, dia melakukannya untuk perusahaan. Karena itu adalah hal yang disayangi oleh Hae-in. Ini juga segera didiskusikan dengan keluarga, walaupun harus meminta bantuan Grace. Jadi, mereka berusaha mencari tahu bersama-sama. Nah, saat Hyun-woo mau pulang bersama Hae-in, penyakit Hae-in kembali lagi kambuh. Hae-in tidak mengenali wajah orang. Dia pikir yang menjemputnya adalah Hyun-woo, jadi dia ikut saja. Dan ketika pas ada mobil yang mengejarnya dan Hae-in akhirnya mengenali orang itu. Akhirnya Hae-in sadar kalau yang berada di sisinya saat ini di dalam mobil adalah Eun-sung. 널 만난 것도 널 좋아한 것도 다 내가 먼저였어. 몰랐네. Begitu Hae-in menyadarinya, Eun-sung juga berusaha agar Hae-in mau pergi dengannya dulu. Hae-in pun izin ke Hyun-woo untuk pergi bersama Eun-sung dan menjumpai kakeknya yaitu Hong Man-dae. Hae-in sama sekali tidak tahu jika setelah itu Hyun-woo dipukul dari belakang dan akan dibunuh oleh broker tanah yang merupakan kaki tangan Eun-sung. Tapi untung saja dengan kelihayan Hyun-woo berhasil membujuk broker tanah tersebut untuk melepaskannya. Sedangkan Eun-sung meminta Hae-in untuk makan bersamanya. Dan Eun-sung menceritakan kalau dia dulu yang menyelamatkan Hae-in pada saat tenggelam. Tapi kita dapat kilas balik juga kalau Hyun-woo yang menyelamatkan Hae-in kecil. Ada apa ini ya? Jadi si Won kenapa meninggal ya? Eun-sung juga menunjukkan kalung Hae-in yang terjatuh dulu pas dia kecil. Ini membuat Hae-in ingat terhadap Eun-sung kecil. Akhirnya Hae-in bertemu dengan kakeknya dan bisa berduaan. Tetapi tidak bisa lama-lama karena Mo Sul-hee sudah ada di luar. Dalam waktu yang relatif singkat, Hae-in bisa memberikan alat perekam kepada kakeknya dan kakeknya sempat membisikkan sesuatu tentang shelter pelindungan dan soal datanglah saat mengetahui tanda-tandanya. Nah, Hae-in melangkah pergi dari rumah itu. Hae-in merasa Hyun-woo menjemputnya, tapi dia takut kalau salah mengenali Hyun-woo orang lain lagi. Tapi akhirnya Hae-in mengenalinya. Sedangkan Eun-sung yang melihat dari CCTV menjadi sangat marah dan memecahkan banyak piring di meja makan tadi. Hyun-woo membawa Hae-in ke suatu tempat yang indah, meminta agar Hae-in membatalkan perceraian. Tapi Hae-in menolak dengan alasan karena penyakitnya makin parah. Dan Hae-in mulai tidak mengenali wajah, makanya Hae-in menolak. Walau patah hati, Hyun-woo menerima keputusan Hae-in. Ya, walaupun Hae-in sebenarnya tidak sabar juga mencoba-coba cincin itu kembali. Jadi, di hari yang ditentukan, Hae-in sekeluarga dan Hyun-woo mendatangi rumah di mana Hong Man-dae berada. Tetapi saat sudah sampai di sana, ada banyak polisi dan ada juga ambulan. Rupanya Hong Man-dae memilih mati, yang membuat
Perwalian atas nama Mo Sul-hee tidak berlaku lagi. Keluarga sangat bersedih dengan meninggalnya Hong Man-dae, khususnya dengan Bom Ja. Jadi, ketika foto Hong Man-dae dibawa untuk mengelilingi rumah kediaman itu, ini merupakan kesempatan mereka mencari shelter itu ataupun panic room yang kemungkinan berada di satu sisi lift yang sedang mereka pakai saat ini. 혜인아, 우는 거야 너무 좋아가지고. 이런 공간이 있다는 걸 자식들한테까지. Bom Joon salah besar. Anak-anak pasti sudah lupa kalau ayah mereka, Hong Man-dae, pernah menunjukkan ruangan shelter itu pada mereka. Eun-sung tidak berhasil menemukannya, tetapi ibunya, Mo Sul-hee, berhasil menemukan ruangan itu lewat video-video yang sering ditonton oleh Hong Man-dae setiap malamnya. 고마워요 회장님. Akhirnya, setelah keluarga selesai membawa foto almarhum keliling rumah dan mereka sudah cukup tahu kalau Mo Sul-hee pasti sudah menemukan dana tersebut. 하는 건지 모르겠네. Keluarga akan kembali ke rumah keluarga Queen walau Sul-hee juga ada bertahan di situ. Sedangkan Hyun-woo berusaha tetap menghibur Hae-in dengan melihat kakeknya. Hae-in tidak siap melihat keluarganya berduka lagi. 당신의 이혼 취소 요청을 받아들일게. Hae-in memutuskan untuk membatalkan perceraian mereka. Hae-in memutuskan tinggal berdua dengan Hyun-woo. Mereka berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. 내가 작정하고 속인 건 아니지만 세 가지나 있어? Hae-in memberitahu 3 hal yang disembunyikannya dari Hyun-woo. Yang pertama, kalau gadis yang memiliki pemutar video itu adalah Hae-in. 첫사랑까지 이뤄지게 Dan yang 생겼잖아. kedua, kalau Hyun-woo adalah cinta pertamanya Hae-in. 영숙이. 영숙이. Kalau Rakun yang bernama Yongsuk itu hanyalah karangan Hae-in. Itulah ketiga rahasianya Hae-in. Hyun-woo mendapatkan kabar baik dari Jerman bahwa Hae-in bisa dioperasi dan dapat bertahan hidup. Jelas berita ini sangat membahagiakan. Begitu berita ini di-share saat keluarga berkumpul semua, Hae-in seakan-akan tidak percaya. Dia sangat senang, saking begitu senangnya sampai dia menangis bahagia dan sangat bersemangat melakukan segala sesuatu. Di tempat lain, Eun-sung berusaha membeli banyak saham dengan menggunakan dana gelap yang didapatnya dari ibunya yaitu Mo Sul-hee. Eun-sung sudah memakan umpan yang dibuat oleh Hyun-woo dan kawan-kawan. Dan ini dapat membuatnya dituntut atas penggelapan, malpraktik, pelanggaran transaksi falas. Tapi Hyun-woo dan kawan-kawan kehilangan jejak dengan keberadaan broker tanah yaitu Pyon Song-wook yang akhirnya muncul di berita ada orang yang tewas dekat waduk dan mayatnya sudah mulai membusuk. Akhirnya identitasnya diketahui bahwa dialah broker tanah tersebut. Broker tersebut sudah meninggal. 그런데 한 가지가 더 있습니다. Ada yang menangis saat Hae-in merasa sangat bahagia. Rupanya efek samping dari operasi tersebut adalah Hae-in akan kehilangan ingatannya dan semua kenangan-kenangan dalam hidupnya selama itu. Bom Joon, ayahnya Hae-in, meminta Hyun-woo tidak menceritakan efek sampingnya kepada Hae-in. Yang penting Hae-in hidup. Jadi, pas sudah sampai di Jerman, Hyun-woo mengatakan efek samping yang mungkin terjadi dan ini membuat Hae-in marah. Tetapi Hyun-woo cukup tegas bahwa Hae-in tidak perlu memilih, lakukan saja. Sementara itu, Eun-sung yang tahu kalau Hae-in akan dioperasi dan kemungkinan hilang ingatannya, berusaha untuk datang ke Jerman. Mungkin dia berharap akan mendapatkan hati Hae-in yang dalam keadaan tanpa ingatan. Karena dia sempat menyuruh segala sesuatu tentang Hyun-woo dan pernikahannya dengan Hae-in dikeluarkan dari rumah keluarga besar Queen Group. Bagi Hae-in, dia tidak ingin dioperasi jika harus kehilangan ingatannya. Hyun-woo selalu berusaha meyakinkan Hae-in, bahkan keluarga besar mereka juga menelpon dari Korea untuk memberi kekuatan bagi Hae-in. Hae-in menolak untuk dioperasi.
Bahkan Hyunwoo pun berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan Hae-in, karena kondisi Hae-in bisa jadi tidak bisa dioperasi jika makin memburuk. Dari ayahnya, Hae-in tahu kalau Hyunwoo sudah menghubungi ratusan rumah sakit di seluruh dunia untuk menyembuhkan penyakit Hae-in. Hyunwoo mencari Hae-in bahkan sampai ke gereja. Hae-in sempat berdoa dan menuliskan doanya dengan air mata. Hyunwoo membujuk Hae-in lagi. Ketakutan Hae-in ketika ia akan menjadi orang yang asing. Walau Hyunwoo bilang kalau dia yang akan Hae-in lihat saat Hae-in siuman dan akan menceritakan segalanya. Grace yang mulai merasa takut melihat kekejaman Mo Sul-hee tiba-tiba menelpon Hyunwoo dan mendoakan kabar mereka baik-baik saja. Tapi setelah menutup HP, Hyunwoo segera berlari ke arah mobilnya. Di situ akhirnya Hyunwoo nyadari mobil yang diparkir itu ditabrak dengan truk besar. Hyunwoo sangat panik, kalut dan bingung, lalu memecahkan kaca mobil dengan ketakutan. Hyunwoo berpikir kalau Hae-in dalam mobil, tapi begitu Hae-in meneriakkan namanya, Hyunwoo mendatangi Hae-in dengan rasa tidak percaya. Hyunwoo mendengar Hae-in memarahinya, tapi yang penting bagi Hyunwoo adalah Hae-in masih hidup. Di sini Hyunwoo benar-benar seperti sangat ketakutan dan Hae-in mengerti perasaan itu. Inilah yang membuat Hae-in akhirnya memutuskan untuk operasi. Hyunwoo sangat senang dan kembali meyakinkan Hae-in bahwa itu keputusan yang benar. Hae-in berusaha menghafal nama Hyunwoo di dalam hatinya agar tersimpan di memorinya yang paling dalam. Di Korea, polisi menyelidiki tentang kematian Pyeon Song-wook yang makelar tanah itu. Jang Gi juga menelpon Hyunwoo memberitahukan hal tersebut. Siapa yang sangka kalau kecelakaan Hae-in dan kematian Song-wook ini ada hubungannya dengan Mo Sul-hee ataupun Eun Sung. Sepertinya mereka memang sudah merencanakan ini cukup rapi, khususnya Mo Sul-hee. Tepat ketika Hae-in masuk ke ruang operasi dan polisi datang menangkap Hyunwoo sebagai tersangka pembunuhan Song-wook. Dan di saat itu Eun Sung tiba-tiba datang. Nah, Eun Sung lah yang menunggu Hae-in sampai sadar. Jadi ketika Hae-in sadar, yang ada di ingatannya adalah Hyunwoo. Karena hanya itu nama yang terbersit di pikirannya. Eun Sung yang tidak suka dengan hal ini lalu menjelek-jelekkan Hyunwoo sebagai mantan suami yang menyakitkan hati Hae-in. Makanya Hae-in hanya dapat mengingatnya karena dia benar-benar menyakiti hati Hae-in. Sedangkan Eun Sung juga mengklaim kalau dia adalah kekasihnya Hae-in. Bahkan keluarga Hae-in diancam oleh Eun Sung dan ia meminta Hae-in diserahkan padanya. Ketika Hae-in melihat salju pertama dan warna bosam di kukunya, tiba-tiba hatinya terasa sakit dan ia menangis. Karena orang yang pertama kali dilihat oleh Hae-in adalah Eun Sung, jadi Hae-in mendengar dan mempercayai semua perkataan Eun Sung. Bahkan orang tuanya, bibinya dan saudara laki-lakinya pun dianggap sebagai orang-orang yang mau memeras Hae-in. Hae-in kembali bekerja di Queens, tetapi Eun Sung sudah mengatur orang-orang baru di sekitar Hae-in. Hae-in bertemu kembali dengan sekretaris Na dan Hae-in nyaman bicara dengannya dan meminta sekretaris Na ada di sampingnya. Hae-in selalu merasa penasaran dengan Hyunwoo, bahkan mengunjungi Hyunwoo ke penjara. Hyunwoo sangat bahagia saat melihat Hae-in sehat. Walaupun Hae-in sangat ketus, tapi Hyunwoo senang Hae-in mulai meragukan apa yang dia ketahui tentang Hyunwoo. Pada sidang pertama, Hyunwoo terbukti tidak bersalah. Eun Sung sangat kesal melihat bukti-bukti yang pengacara Hyunwoo serahkan yang membuat Hyunwoo bisa dibebaskan dan pembunuh sebenarnya bisa ditangkap walaupun dia mengaku melakukannya sendiri. Eun Sung tahu kalau kecelakaan di Jerman adalah perbuatan ibunya. Jadi Eun Sung mengancam Mo Sul-hee dengan bukti rekaman saat Hong Man-dae terjatuh. Tetapi ini tidak membuat Mo Sul-hee takut. Mo Sul-hee berusaha menjadi ketua Queen's Group dan membuat Eun Sung tertekan sehingga membeli saham secara membabi buta.
Mo Sul-hee juga mengutus beberapa orang untuk membunuh Dahye, tetapi berhasil dihentikan oleh Sochol walaupun Sochol terluka parah. Untungnya penjahat-penjahat itu berhasil dikalahkan dengan tinju Sochol. Bibinya Hai-in datang ke Yondori karena acara syukuran karena Hyunwoo sudah bebas. Tujuannya juga untuk bertemu dengan Yongmin, tetapi karena suatu hal Bomja pergi keluar bersama Yongmin dan mengatakan seluruh isi hatinya, dan tidak disangka Bomja masih memakai mikrofon dan semua pembicaraan mereka terdengar oleh seluruh warga Yongdori. Ini membuat Bomja malu dan berlari pergi, dan warga berteriak ke Yongmin agar mengejar Bomja. Hai-in melihat HP-nya kalau dia memesan tiket di akuarium sebulan yang lalu sebelum operasinya. Tetapi tidak disangka ada Hyunwoo juga yang mendapatkan undangan dari Hai-in. Hai-in berpikir kalau ini semua tipu muslihat Hyunwoo. Tetapi staf akuarium sudah menyajikan video pernikahan mereka dulu dan bunga buat Hyunwoo. Di sini Hyunwoo akhirnya tahu 4 tahun yang lalu saat Hyunwoo melamar Hai-in, rupanya Hai-in sudah booking akuarium tersebut. Hai-in semakin tidak percaya dengan semua yang ia rasakan karena berbeda dengan apa yang Eun-sung katakan. Hai-in mulai meragukan Eun-sung. Hai-in pulang dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Hai-in ingin bertanya pada Eun-sung, tetapi Eun-sung dalam keadaan mabuk, dan saat Eun-sung mau mengambil gelas minuman untuk Hai-in, Hai-in tidak sengaja melihat handphone Eun-sung saat ada notifikasi berbunyi dari handphonenya. Dan Hai-in melihat banyak rekaman CCTV dari rumah tersebut. Di sini Hai-in mulai meragukan Eun-sung dan melihat juga ke tangan Eun-sung yang katanya terluka karena menyelamatkan Hai-in. Tetapi tangan Eun-sung tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Ini membuat Hai-in tidak perlu bertanya lebih banyak lagi pada Eun-sung. Hai-in kembali ke kamarnya dan menelpon untuk minta bertemu dengan Hyunwoo. Setelah menelpon Hyunwoo, Hai-in membuka paket kiriman dari Jerman. Dia membuka buku yang sebagian sudah terbakar itu. Hai-in mengenali tulisan tangannya. Hai-in membaca semuanya sampai selesai, dan ini membuat Hai-in menangis dan segera ingin menjumpai Hyunwoo. Bunyi notifikasi di HP Eun-sung membuat Eun-sung terjaga, dan itu bunyi pemberitahuan dari alat penyadap yang ada di mobil Hai-in kalau Hai-in itu lagi pergi. Eun-sung segera menyusul Hai-in. Hanya tinggal 1 jalur penerbangan lagi, Hai-in dan Hyunwoo akan bertemu. Tetapi tiba-tiba Hai-in menghilang dari balik bus, dan saat Hyunwoo menyeberang, Eun-sung menabrak Hyunwoo hingga terjatuh ke tanah. 우리 같이 가기로 했잖아. 다 끝났어. 다 아니가 끝났어. 나는 너 여기 놓고 못 가. Rupanya ada mobil van hitam di balik bus tersebut yang menculik Hai-in dan membawanya ke rumah berburu keluarga Queen's Group. Sedangkan Hyunwoo dilarikan ke rumah sakit, rusuk dan hatinya terluka. Kedua orang tua datang ke rumah sakit dengan rasa khawatir tetapi tidak menemukan Hyunwoo. Hyunwoo memaksakan diri untuk pergi mencari Hai-in. Berkat bantuan Grace dan Jang-gi, Hyunwoo tahu harus pergi kemana. Sementara Hai-in ketika tersadar, Hai-in berusaha untuk meredakan amarah Eun-sung walaupun harus berpura-pura setuju untuk menikah dengan Eun-sung. Saat Sul-hee sampai di rumah perburuan dan sedang berbicara dengan Eun-sung, Hai-in mendengar pembicaraan antara mereka berdua. Lampu yang tiba-tiba mati membuat Hai-in dengan secepatnya berusaha melarikan diri dari rumah itu. Eun-sung mencari-cari Hai-in dan mengejarnya. Akhirnya Hai-in bertemu dengan Hyunwoo dan mereka lari bersama sampai akhirnya bisa terkejar oleh Eun-sung. Eun-sung yang sudah tersakiti oleh ibunya dan juga Hai-in jadinya ingin membunuh Hai-in. Tetapi Hyunwoo yang tertembak karena melindungi Hai-in. Saat itu polisi sudah ada di sekitarannya dan menembak Eun-sung karena apa yang telah dilakukan Eun-sung. Eun-sung dinyatakan meninggal, tapi Sul-hee tidak bergeming sedikit pun.
Sulhi hanya ingin mengambil uang dan saham yang telah diambil Eun-sung dan berpikir harus menggunakannya baginya supaya ia bisa menjadi ketua Queen Group. Sedangkan Hyunwoo dilarikan ke rumah sakit dan semua keluarga berkumpul mengharapkan operasi Hyunwoo berhasil. Dan saat Hyuman, semua keluarga sangat senang. Begitu Hyunwoo berangsur-angsur pulih, keluarga besar berencana menuntut Eun-sung dan Sulhi atas penggunaan dana gelap dan hal lainnya. Rupanya bukan hanya itu, Sulhi terlibat langsung dengan kematian Suwon dan kematian Hong Mandae. Satu-satunya bukti yang bisa ditunjukkan adalah rekaman CCTV saat Hong Mandae terjatuh tidak sadarkan diri. Akhirnya Sulhi dipenjara. Ini juga semua berkat bantuan pengakuan dari Dahye dan Grace yang rela membayar kesalahan mereka sebagai kaki tangan supaya mereka juga tidak tersangkut paut lagi dengan Mo Sulhi. Akhirnya semua keadaan menjadi lebih hangat dan berbahagia. Hyunwoo dan Hae-in bersatu kembali. Mereka mempunyai anak dan menghabiskan waktu pernikahan mereka cukup panjang. Kedua orang tua mereka juga begitu, baik orang tua Hae-in begitu juga dengan orang tuanya Hyunwoo. Mereka memiliki hubungan yang semakin akrab. Sochol dan Dahye, begitu juga Bomja dan Yongmin, semua berakhir dengan bahagia. Bahkan Hae-in menutup usia sampai 85 tahun dan Hyunwoo yang sudah tua mengunjungi makam Hae-in dan menunggu Hae-in datang sebagai malaikat untuk menjemputnya. Beritahu pendapatmu tentang ini. Jika kamu suka konten ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi kamu untuk update terbaru dari Best Kin Drakor. Sampai jumpa!